Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya tujukan kepada seluruh siswa baru di SMA 1 Candiroto. Semoga kalian bisa betah untuk bisa belajar selama 3 tahun ke depan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pembelajaran sesuai kebiasaan baru dalam pengenalan lingkungan sekolah dan pembelajaran jarak jauh bagi SMA Negeri 1 Candiroto, Provinsi Jawa Tengah. Nah, harapannya apa? Selama masa pandemi ini kalian bisa belajar sesuai protokol kesehatan. Ya, terlebih lagi untuk di Temanggung masih dalam kategori zona kuning, dan intinya ketika dalam kategori zona kuning ini tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka atau luring, sehingga untuk beberapa bulan ke depan kemungkinan kita akan tetap melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Nah, yang kedua, belajar dengan pola baru dan cara baru. Ya, intinya belajar sekarang dalam proses masih kuning ini kita nggak bisa menggunakan cara-cara konvensional yang sebelumnya sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Terus yang ketiga, belajar dengan menguasai teknologi informasi untuk pembelajaran. Jadi kalian harus melek teknologi, jangan gaptek. Intinya itu, kalian harus punya kemampuan untuk mengolah teknologi informasi, ya paling tidak bisa menggunakannya dengan baik. Nah, saya yakin untuk anak-anak muda sekarang sudah cukup mampu untuk menguasai teknologi informasi untuk proses pembelajaran yang akan kita mulai secara daring. Terus selanjutnya, adaptasi perubahan lingkungan dan tantangan baru yang tidak terprediksi. Nah, selama masa pandemi ini tidak bisa memprediksi apa yang bisa terjadi besok, sehingga apapun yang akan terjadi itu tidak bisa diprediksi, sehingga kita harus berusaha untuk beradaptasi dengan baik dan benar. Terus yang terakhir adalah belajar mandiri dan berkelanjutan atau long life education. Oke. Penyelenggaraan pengenalan lingkungan sekolah sesuai kebiasaan baru. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya pertama adalah persamaan hak dan kewajiban peserta didik. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, semua sama hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya tujukan kepada seluruh siswa baru di SMA 1 Candiroto. Semoga kalian bisa betah untuk bisa belajar selama 3 tahun ke depan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pembelajaran sesuai kebiasaan baru dalam pengenalan lingkungan sekolah dan pembelajaran jarak jauh bagi SMA Negeri 1 Candiroto, Provinsi Jawa Tengah. Nah, harapannya apa? Selama masa pandemi ini kalian bisa belajar sesuai protokol kesehatan. Ya, terlebih lagi untuk di Temanggung masih dalam kategori zona kuning, dan intinya ketika dalam kategori zona kuning ini tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka atau luring, sehingga untuk beberapa bulan ke depan kemungkinan kita akan tetap melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Nah, yang kedua, belajar dengan pola baru dan cara baru. Ya, intinya belajar sekarang dalam proses masih kuning ini kita nggak bisa menggunakan cara-cara konvensional yang sebelumnya sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Terus yang ketiga, belajar dengan menguasai teknologi informasi untuk pembelajaran. Jadi kalian harus melek teknologi, jangan gaptek. Intinya itu, kalian harus punya kemampuan untuk mengolah teknologi informasi, ya paling tidak bisa menggunakannya dengan baik. Ya, saya yakin untuk anak-anak muda sekarang sudah cukup mampu untuk menguasai teknologi informasi untuk proses pembelajaran yang akan kita mulai secara daring. Terus selanjutnya, adaptasi perubahan lingkungan dan tantangan baru yang tidak terprediksi. Nah, selama masa pandemi ini tidak bisa memprediksi apa yang bisa terjadi besok, sehingga apapun yang akan terjadi itu tidak bisa diprediksi, sehingga kita harus berusaha untuk beradaptasi dengan baik dan
benar. Terus yang terakhir adalah belajar mandiri dan berkelanjutan atau long life education. Oke. Penyelenggaraan pengenalan lingkungan sekolah sesuai kebiasaan baru. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya pertama adalah persamaan hak dan kewajiban peserta didik. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, semua sama hak dan kewajibannya. Terus yang kedua, mudah dan menantang. Ya, ini tentunya harus menjadi mudah buat kalian. Yang ketiga, menyenangkan. Ya, harus senang dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Terus selanjutnya adalah aktif dan kreatif. Kalian harus aktif, jangan pasif. Aktif bertanya, aktif menghubungi bapak ibu guru atau wali. Nah, kalau ada yang kurang sesuai bisa ditanyakan. Nah, kreatif, belajar jangan cuma sesuai apa yang sudah diperintahkan, tetapi harus mencari solusi-solusi baru agar bisa belajar lebih baik lagi. Kemudian partisipatif, ya, ikut berpartisipasi, jangan pasif. Ya, dan yang paling penting adalah selalu ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah atau WHO. Oke, bagaimana kesiapan kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh ini? Ya, kalian harus menyiapkan hal-hal yang perlu. Ya, di antaranya satu, siapkan perangkat pembelajaran. Ya, mulai dari buku, alat tulis, ya, termasuk gadget-gadget yang kalian punya, ya, HP, laptop, ya, HP. Jangan lupa dalam kondisi yang selalu full kuotanya. Jangan sampai ketika melakukan proses pembelajaran habis, ya, nanti bingung sendiri. Terus yang kedua, laptop misalnya, jangan sampai laptopnya tidak dicas, ya, sebelum melaksanakan pembelajaran, cas dulu yang penuh. Jangan sampai ketika proses pembelajaran sedang berlangsung tiba-tiba mati. Oke, selanjutnya dapat berkomunikasi dengan lancar dengan guru, ya. Jadi jangan pasif, ya, sering-seringlah aktif berkomunikasi, ya, melalui media WA atau Telegram atau media lain yang diajarkan di sekolah nantinya. Terus selanjutnya ajak orang tua, ya, ajak orang tua untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembelajaran. Terus selanjutnya adalah siapkan tempat, ya, nyamannya kalian mau di mana, atau di kamar, ya, yang penting bisa nyaman, di ruang tamu, ya, set senyaman mungkin sehingga kalian bisa melakukan pembelajaran dengan enak dan masuk dalam pikiran kalian. Ya, pahami jadwal pembelajaran. Jadwal ini nanti akan di-share oleh wali kelas atau koordinator dalam tiap kelas. Jadi pahami jadwalnya, jangan sampai salah jadwal. Terus aktif dalam diskusi dengan guru. Ya, ketika ada forum diskusi, aktiflah untuk berdiskusi, tanya apa yang masih menjadi kendala, apa yang masih belum dipahami oleh kalian, bisa ditanyakan di chat-chat yang sudah disediakan. Kemudian selesaikan tugas dari guru. Ya, setiap guru membagikan tugas itu selesaikan dengan baik dan benar dan kerjakan dengan tepat waktu. Jangan menunda-nunda. Kalau menunda-nunda, sekarang ditunda, nanti ada tambahan tugas lagi, ditunda lagi, begitu di pertemuan selanjutnya, ya, kalian sudah keteteran, banyak tugas yang harus dikumpulkan. Ya, sampaikan kesulitan yang kalian hadapi ke guru maupun ke orang tua, ya, sehingga nanti bisa dicarikan solusi yang lebih baik lagi. Misalnya, ya, kurang paham terkait dengan materi ini, sampaikan ke guru, oh saya kurang paham dengan materi ini, ya, nanti biar dicarikan solusi untuk penjelasan yang lebih lanjut, ya. Atau ke orang tua misalnya terkendala dalam masalah device, ya, sehingga bisa dicarikan solusi untuk permasalahan tersebut, ya. Dan yang terakhir adalah tuliskan rencana kegiatan sesudah belajar setiap hari, ya. Kalian berilah refleksi dalam kegiatan satu hari, kira-kira yang bisa kalian ambil apa, terus besok bisa buat evaluasi apa, biar pembelajaran kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya dan kewajibannya. Terus yang kedua, mudah dan menantang, ya, ini tentunya harus menjadi mudah buat kalian. Yang ketiga, menyenangkan, ya, harus senang dalam proses pembelajaran jarak jauh ini.
Terus selanjutnya adalah aktif dan kreatif. Kalian harus aktif, jangan pasif. Aktif bertanya, aktif menghubungi bapak ibu guru atau wali. Nah, kalau ada yang kurang sesuai bisa ditanyakan. Nah, kreatif, belajar jangan cuma sesuai apa yang sudah diperintahkan, tetapi harus mencari solusi-solusi baru agar bisa belajar lebih baik lagi. Kemudian partisipatif, ya, ikut berpartisipasi, jangan pasif, ya. Dan yang paling penting adalah selalu ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah atau WHO. Oke, bagaimana kesiapan kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh ini? Ya, kalian harus menyiapkan hal-hal yang perlu. Ya, di antaranya 1, siapkan perangkat pembelajaran. Ya, mulai dari buku, alat tulis, ya, termasuk gadget-gadget yang kalian punya, ya, HP, laptop, ya, HP. Jangan lupa dalam kondisi yang selalu full kuotanya. Jangan sampai ketika melakukan proses pembelajaran habis, ya, nanti bingung sendiri. Terus yang kedua, laptop misalnya, jangan sampai laptopnya tidak dicas, ya. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, cas dulu yang penuh. Jangan sampai ketika proses pembelajaran sedang berlangsung tiba-tiba mati. Oke, selanjutnya dapat berkomunikasi dengan lancar dengan guru, ya. Jadi jangan pasif, ya, sering-seringlah aktif berkomunikasi, ya, melalui media WA atau Telegram atau media lain yang diajarkan di sekolah nantinya. Terus selanjutnya ajak orang tua, ya, ajak orang tua untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembelajaran. Terus selanjutnya adalah siapkan tempat, ya, nyamannya kalian mau di mana, atau di kamar, ya, yang penting bisa nyaman, di ruang tamu, ya, set senyaman mungkin sehingga kalian bisa melakukan pembelajaran dengan enak dan masuk dalam pikiran kalian, ya. Pahami jadwal pembelajaran. Jadwal ini nanti akan di-share oleh wali kelas atau koordinator dalam tiap kelas. Jadi pahami jadwalnya, jangan sampai salah jadwal. Terus aktif dalam diskusi dengan guru, ya. Ketika ada forum diskusi, aktiflah untuk diskusi, tanya apa yang masih menjadi kendala, apa yang masih belum dipahami oleh kalian, bisa ditanyakan di chat-chat yang sudah disediakan. Kemudian selesaikan tugas dari guru, ya. Setiap guru membagikan tugas itu selesaikan dengan baik dan benar, dan kerjakan dengan tepat waktu. Jangan menunda-nunda. Kalau menunda-nunda, sekarang ditunda, nanti ada tambahan tugas lagi, ditunda lagi, begitu di pertemuan selanjutnya, ya, kalian sudah keteteran, banyak tugas yang harus dikumpulkan, ya. Sampaikan kesulitan yang kalian hadapi ke guru maupun ke orang tua, ya, sehingga nanti bisa dicarikan solusi yang lebih baik lagi. Misalnya, ya, kurang paham terkait dengan materi ini, sampaikan ke guru, oh saya kurang paham dengan materi ini, ya, nanti bisa dicarikan solusi untuk penjelasan yang lebih lanjut, ya. Atau ke orang tua misalnya terkendala dalam masalah device, ya, sehingga bisa dicarikan solusi untuk permasalahan tersebut, ya. Dan yang terakhir adalah tuliskan rencana kegiatan sesudah belajar setiap hari, ya. Kalian bikinlah refleksi dalam kegiatan satu hari, kira-kira yang bisa kalian ambil apa, terus besok bisa buat evaluasi apa, biar pembelajaran kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, gimana? Sudah paham kan mengenai proses pembelajaran ketika daring atau tidak tatap muka secara langsung atau online, ya kan? Sekarang bagaimana proses kegiatan pembelajaran ketika di Temanggung tepatnya sudah memasuki zona hijau? Nah, untuk waktunya belum tahu sampai kapan. Yang pasti ketika nanti di Kota Temanggung sudah memasuki zona hijau, di sekolah kita akan melakukan proses pembelajaran secara tatap muka, ya, tatap muka secara langsung. Adapun prosedurnya yaitu
Karena di sekolah kita SMA Negeri 1 Candiroto itu 5 hari jam kerja, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, pada misalkan minggu pertama pada shift diisi oleh shift absen ganjil. Kemudian pada shift minggu kedua akan diisi oleh shift absen genap. Nah, nanti secara bergantian, minggu pertama misal shift ganjil, minggu kedua shift absen genap, minggu ketiga shift absen ganjil lagi, seperti itu ya, sampai seterusnya. Adapun prinsip atau prosedural ketika proses pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Candiroto. Yang pertama nanti wajib, jadi siswa wajib melakukan cek suhu tubuh. Nah, nanti di depan di gerbang akan sudah ada petugas khusus yang akan mengecek suhu tubuh kalian. Ya. Alatnya seperti itu, seperti pistol ya, namanya termogan. Nanti akan dicek suhu tubuh kalian. Kalau dinyatakan normal, berarti di bawah 36,5 derajat Celcius. Di atas itu dinyatakan tidak normal. Otomatis ya harus belajar di rumah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, proseduralnya wajib melakukan cuci tangan. Nah, sebelum memasuki area sekolah, di depan nanti bisa kalian lihat akan disediakan tempat-tempat cuci tangan. Santai, nanti ada banyak ya. Gak usah bergerombol, ingat. Gak usah berebut, ingat. Tetap antri ya, tetap satu-satu sesuai prosedur atau protokol kesehatan untuk melakukan cuci tangan sebelum memasuki area sekolah ya. Prosedur yang ketiga atau berikutnya, wajib gunakan masker. Nah, ini yang kita harapkan menjadi budaya ya. Jadi wajib untuk semua siswa wajib menggunakan masker dari rumah ya, tidak hanya ketika mau masuk ke sekolah, tapi sudah dari rumah. Ingat, gunakan masker dari rumah sampai ke sekolah. Kemudian ketika di sekolah pun jangan dilepas ya, tetap gunakan masker dari rumah sampai ke sekolah selama proses pembelajaran sampai pulang sekolah, seperti itu ya. Prosedur yang berikutnya, tetap jaga jarak ya. Berapa? Ingat jarak yang ditentukan, yaitu 1 meter ya, betul. Minimal 1 meter jarak antara satu orang dengan yang lain. Jadi ingat, tetap jaga jarak. Kalau bisa 1,5 meter aja, kita kasih lebih ya kan. 1,5 meter dengan jarak yang lain ya, supaya apa ya, supaya bukan seudon, tapi seenggaknya kita mencegah diri kita sendiri maupun orang lain agar terhindar dari virus corona. Prosedur berikutnya di sini wajib ya, dilarang berkerumun. Nah, ingat, dilarang berkerumun. Contohnya pasti nggak mungkin nanti selama di kelas, kan kalau posisi di kelas nanti sudah ditentukan jarak ya kan. Tetapi di sini ketika pergantian proses belajar mengajar tatap muka, pergantian mapel atau guru lain, nah nanti dilarang bergerombol atau berkerumun terlebih dahulu. Artinya tetap menjaga jarak dan hindari kerumunan yang dapat melanggar tadi, menjaga jarak selama antara 1,5 meter dengan yang lain ya. Berikutnya prosedural yang wajib ditaati lagi, yaitu
cuci tangan sebelum masuk kelas. Jadi tadi kan sudah cuci tangan memasuki area sekolah. Nah, nanti tentunya akan disediakan juga wastafel atau tempat cuci tangan, tentu beserta sabunnya sudah disediakan oleh sekolah di depan kelas masing-masing. Nah, tentu saja supaya tidak mubazir, ya bagaimana? Wajib sebelum masuk kelas wajib mencuci tangan terlebih dahulu, entah dari kamar mandi atau dari luar. Kemudian ingat, nanti tempat duduk akan sudah disesuaikan atau ditata, ya kan? Nah, taatilah posisi atau tempat duduk yang sudah ditata tersebut sesuai yang sudah akan kalian tempati nanti, ya. Jadi sudah ditata sesuai jarak yang sesuai protokol kesehatan. Kemudian, nah ini jangan lupa, karena nanti waktu untuk istirahat itu tidak, untuk peserta didik atau kalian tidak diperkenankan untuk keluar kelas. Kalau ke kamar mandi boleh, tapi ini kalau waktu istirahat, khususnya untuk sholat atau makan isoma ya. Jadi untuk makan wajib membawa bekal masing-masing atau sendiri. Silakan nanti sampaikan ke orang tua kalian, suruh menyiapkan makanan atau minuman yang tentu saja bergizi ya. Kalau kebetulan suka makanan apa, minta syukur-syukur lebih ya, nanti bapak ibu guru bisa dibagi. Kemudian selama keluar masuk baik kelas maupun sekolah ataupun ke kamar kecil atau kamar mandi, wajib untuk antri ya, jangan berdesak-desakan sehingga menimbulkan kerumunan ya. Sejelas menimbulkan kerumunan. Yang kedua, melanggar jaga jarak sejauh minimal 1 meter. Jadi wajib melakukan budaya antri. Masa kalah sama semut ya kan? Semut aja bisa ngantri, masa manusia kalah ya? Jangan ya. Saya kira semuanya cerdas. Selanjutnya, tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Ingat, ini karena kita masih dalam pandemi COVID ya, insya Allah semoga cepat berlalu dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tadi banyak cuci tangan, masker, jaga jarak dan lain-lain. Oke, sampai sini mungkin ada kurangnya, kami mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Selamat untuk peserta didik atau siswa semuanya ya. Kami menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Candiroto. Semoga dalam 3 tahun ke depan tetap lancar dalam proses pembelajaran. Amin ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.